Martial God Asura Chapter 5875 Bahasa Indonesia. 5875, tempat di mana mimpi dimulai. Chu Feng, Little Fishy, dan yang lainnya sebelumnya telah memasuki tanah penciptaan Dao yang abadi, di mana dia, Wang Qiang, Little Fishy, dan Xian Hai Shaoyu telah berhasil membangun gedung penciptaan Dao mereka. Hasilnya, 3 orang terakhir membuat terobosan dalam budidaya mereka, tetapi Chu Feng tidak menerima manfaat apapun. Istana penciptaan Dao-nya hanya mengarahkannya ke galaksi bela diri leluhur. Sekarang setelah dia kembali ke galaksi bela diri leluhur, dia menoleh untuk melihat istana penciptaan Dao di dalam dirinya, tetapi yang mengejutkannya, panduannya tidak menjadi lebih jelas. Itu masih menunjuk pada galaksi bela diri leluhur. Ini berbeda dari dugaannya. Meski begitu, dia tidak punya rencana untuk menyerah. Dia harus mengatasi rintangan yang dikenal sebagai Rumah Suci Tujuh Alam, dan istana penciptaan Dao adalah sarana baginya untuk mencapai hal tersebut. Selain itu, dia juga punya ide sendiri. Dia memperkirakan ada 2 tempat yang mungkin. Salah satunya adalah tanah terlarang klan Surgawi Chu. Ayahnya telah memberitahunya bahwa tanah terlarang mengandung energi yang dapat mengembangkan garis darah surgawinya, namun budidayanya saat itu terlalu lemah untuk memanfaatkannya. Dia harus menjadi cukup kuat sebelum dia dapat memanfaatkan kekuatan untuk membangkitkan garis keturunannya. Dia sekarang tahu bahwa ada 2 garis keturunan berbeda di tubuhnya. Salah satunya adalah petir 9 warna yang kuat di dantiannya, tapi itu adalah kekuatan eksternal yang masuk ke dalam tubuhnya ketika dia berumur 10 tahun. Berkat itulah bakatnya meningkat pesat. Itu adalah alasan besar mengapa dia bisa sampai sejauh ini. Namun, Chu Feng memiliki garis keturunan lain dalam dirinya, dan itu adalah garis keturunan yang diturunkan ayahnya kepadanya. Untuk beberapa alasan, dia tidak pernah bisa merasakan garis keturunan ini, meskipun dia sekarang tahu bahwa garis keturunan itu sangat kuat. Garis keturunannya yang mengamuk adalah akibat dari garis keturunan yang diwarisinya. Dia tidak yakin garis keturunan mana yang akan terbangun jika dia mengunjungi tanah terlarang klan Surgawi Chu, tapi bagaimanapun juga, itu akan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Atau, panduannya juga bisa mengarah ke kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur, karena Istana Asura di dalam ruang roh dunianya. Sekte Alam Bela Diri Leluhur telah menjadi organisasi spiritualis dunia paling kuat di tahun-tahun awal era saat ini, mewarisi sebagian besar harta spiritualis dunia era kuno. Chu Feng bukan hanya seorang kultivator tetapi juga seorang spiritualis dunia. Jika dia bisa mewarisi warisan Sekte Alam Bela Diri Leluhur, kehebatannya sebagai seorang spiritualis dunia pasti akan tumbuh dengan pesat. Namun, sepertinya tidak mudah baginya untuk memasuki Sekte Alam Bela Diri Leluhur, jadi dia memutuskan untuk pergi ke tanah terlarang klan Surgawi Chu untuk melihatnya terlebih dahulu. Kakak Chu Feng, apakah kamu akan meninggalkan Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi? Aku bilang pada tuanku bahwa aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi, kata Ziling. Chu Feng menoleh ke Sekte Hidden Dragon Martial Sect. Aku bilang pada Ziling aku akan membiarkan dia menemukanmu begitu dia keluar dari kultivasinya yang tertutup. Kultivasinya tidak mencapai tingkat yang saya harapkan karena dia keluar dengan paksa, tetapi saya akan tetap memenuhi janji saya kepadanya, jawab kepala sekte. Kakak Chu Feng, apakah kamu akan mencemoohku karena menjadi beban bagimu? Ziling bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan? Zilingku adalah pendukung terbesarku. Namun, saya belum berencana meninggalkan galaksi bela diri leluhur, dan ada beberapa tempat yang ingin saya jelajahi sendiri. Ayo kita jalan-jalan bersama saat aku akan meninggalkan galaksi bela diri leluhur, oke? Kata Chu Feng. Dia tidak berpikir bahwa Ziling adalah beban baginya, tapi dia masih mengkhawatirkan keselamatannya. Itu tidak akan berhasil. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan menemanimu bahkan jika kamu sedang menuju ke alam yang ditempati oleh Istana Suci Tujuh Alam. Aku mungkin tidak bisa membantumu, tapi aku akan berdiri di sisimu dan berani melewati bahaya bersamamu, Ziling berbicara dengan tegas. Dia biasanya mengikuti perintah Chu Feng, tapi kali ini tidak. Dia merasa jantungnya akan berdebar kencang ketika Chu Feng keluar untuk menantang kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur bersama Jie Tianran. Dia takut Jie Tianran akan memperhatikan Chu Feng dan membunuhnya, dan dia hanya akan menonton tanpa daya dari jarak jauh. Meskipun dia tahu jauh di lubuk hatinya dia tidak berdaya melawan keberadaan seperti itu, dia setidaknya ingin menghadapi bahaya bersama Chu Feng. Baiklah, kita akan bepergian bersama. Namun, saya harus melakukan perjalanan ke tanah terlarang klan Surgawi Chu terlebih dahulu, dan Anda belum bisa memasuki tempat itu, jadi Anda harus menunggu saya kembali, kata Chu Feng. Itu tidak akan berhasil. Aku ikut denganmu, desak Ziling. Tidak punya pilihan, Chu Feng mengirimkan transmisi suara. Ziling, ayahku membentuk formasi pelindung di sekitar tanah terlarang klan Surgawi Chu kami. Formasinya sangat kuat, sehingga hanya aku yang bisa masuk. Kamu mungkin menghadapi bahaya jika aku mengajakmu. Kakak Chu Feng, apakah kamu lupa bahwa aku telah berkultivasi di dalam tanah terlarang klan Surgawi Chu bersama dengan ayahmu dan Elder AP? Orang itu bukan hanya ayahmu tapi tuanku juga. Dia orang yang sangat teliti. Saya ragu dia akan menyakiti saya bahkan jika dia tidak mengizinkan saya memasuki tempat itu. Alasanmu tidak berlaku, kata Ziling. Chu Feng tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Ziling, jadi dia menoleh ke sekte dan berkata, Tuan sekte, kalau begitu aku akan membawa Ziling bersamaku. Kompromi Chu Feng menimbulkan gelak tawa dari kepala sekte. Kamu selalu bersikap seolah-olah tidak takut apapun, tapi ternyata kamu takut pada istrimu. Tentu saja, tidak ada yang lebih besar dari istriku di dunia ini. Chu Feng setuju. Aku tahu kamu bersungguh-sungguh, Chu Feng. Ziling sangat memperhatikan orang lain. Saat dia berbicara, ketua sekte memberikan token teleportasi masing-masing kepada Chu Feng dan Ziling. Formasi teleportasi Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi kami dapat membawa Anda kemanapun Anda inginkan di galaksi Bela Diri Leluhur, tetapi teleportasi mungkin memakan waktu lebih lama jika saya tidak menyalurkannya. Terima kasih, Kepala Sekte. Kalau begitu, kami akan bergerak. Chu Feng dan Ziling mengambil token teleportasi dan mengaktifkan formasi teleportasi Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi. Meskipun kecepatan teleportasinya tidak secepat saat Kepala Sekte menyalurkannya, kecepatannya juga tidak lambat. Itu jauh lebih cepat daripada formasi teleportasi kuno.
Formasi teleportasi yang dapat menteleportasi seseorang kemana saja, aku penasaran apakah pendiri Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi atau pendiri Sekte Alam Bela Diri Leluhur lebih kuat, kata Ziling. Kakak Chu Feng, bagaimana menurutmu? Chu Feng berbalik dan melihat Ziling menatapnya dengan mata jernih dan senyum berseri. Dia hanya mengungkapkan sisi seperti itu di depan Chu Feng. Pendiri Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi kami lebih tangguh, jawab Chu Feng. Bagaimana kamu tahu, kakak Chu Feng? Keingintahuan Ziling semakin terguncang oleh jawaban tegas Chu Feng. Naluri. Bisa juga karena kami adalah murid Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi, jadi saya lebih condong ke arah pendiri kami, jawab Chu Feng sambil terkekeh. Naluri. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama, jawab Ziling. Tak lama setelah itu, mereka berdua tiba di jalan surgawi alam bela diri leluhur. Melihat tempat yang akrab namun asing ini membuat Chu Feng penuh emosi. Saat itu, mereka masih terjebak di alam bawah bela diri leluhur, tidak mengetahui apa yang ada di dunia luar. Tanah suci martialisme adalah tanah suci bagi semua penggarap, namun mereka yang ingin masuk dari wilayah Laut Timur harus menghadapi kesengsaraan surgawi, sehingga jalan ini dikenal sebagai jalan surgawi. Disinilah pula mimpinya dimulai.